warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dia Wardatul Mawada. Saya bertugas sebagai guru kelas 5 SDN Pondok Aren 1, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 pada LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor UKG 201503283690. Dalam kesempatan ini saya membuat video praktek pembelajaran guna untuk memenuhi persyaratan uji kinerja. Berikut ini adalah video yang telah saya buat. Mohon masukan dan sarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Oke, baik. Anak-anak, Ibu mau tanya sama kalian ya. Siapa yang teman di kelompoknya tidak masuk? Kelompok 1 masuk semua? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Berarti hari ini semuanya hadir. Berarti semua dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kalian harus tetap jaga kesehatannya agar bisa terus masuk sekolah. Anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih ya. Siapa yang hari ini datangnya lebih awal ke sekolah? Adinda. Oke, baik ya. Nah, seperti biasa ya, kalau misalnya yang datang lebih awal itu menyiapkan doa. Silakan Adinda. Bersiap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Seperti biasa, kita menyanyikan salah satu lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu nasional. Lagu apa? Lagu Maju Tak Gentar. Coba anak-anak dipersilakan untuk berdiri semuanya. Oke, silakan duduk kembali anak-anak. Nah, jadi anak-anak, setelah tadi kalian menyanyikan lagu bersama-sama Maju Tak Gentar, berarti artinya apa? Ketika kita mau berjuang, kita harus apa? Bersemangat, tidak boleh pantang menyerah. Anak-anak, sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, coba kalian persiapkan alat tulis dan bukunya di atas meja. Ya, coba kalau sudah
sudah siap mau belajar? Ibu mau tanya, kalian tahu tinggi badan kalian tidak? Ada yang tahu, ada yang tidak. Kalian tahu berat badan kalian tidak? Ada yang tahu, ada yang tidak. Ibu mau tanya dulu, kalau misalnya kalian ingin mengetahui tinggi badan dan berat badan, itu harus diapain dulu? Diukur atau mengukur dengan menggunakan alat ukur. Kalau berat badan berarti pakai apa? Timbangan. Betul. Kalau misalnya tinggi badan, alat ukur tinggi badan. Nanti akan nyambung dengan pelajaran hari ini ya. Jadi nanti kita akan praktek langsung mengenai pengumpulan data. Ibu mau bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui gambar dan penjelasan materi pada slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan peserta didik atau lingkungan sekitar melalui pencatatan langsung secara tepat. Jadi nanti kalian melakukan pengumpulan secara langsung. Yang kedua, melalui penjelasan materi pada slide PowerPoint, peserta didik dapat mengidentifikasi cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan peserta didik melalui pengisian angket secara tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok, peserta didik dapat mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, dan ukuran sepatu peserta didik melalui pengukuran dan pencatatan langsung dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat mengelompokkan data hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan ukuran sepatu peserta didik dengan benar. Nah, yang terakhir adalah melalui kegiatan observasi diri, peserta didik dapat mengumpulkan data minat diri peserta didik dalam bentuk pengisian angket. Ya, jadi nanti yang terakhir kalian mengisi angket tentang minat diri masing-masing. Dan hari ini yang pertama ada pretest, kedua menyimak materi, ketiga ada diskusi, yang keempat ada presentasi, dan yang terakhir evaluasi. Ya, jadi semua itu kita akan lakukan hari ini kegiatan-kegiatannya. Berarti maksud yang pertama apa dulu nih? Kegiatan pretest ya. Nah, kenapa ibu mengadakan kegiatan pretest? Ibu mau tahu dulu nih kemampuan awal kalian ya. Ibu bagikan soal pretestnya, jangan lupa diberikan nama dan diisi dengan baik. Ya, kalau sudah ya, sudah semua. Kelompok 2 sudah semua. Sekarang biar semangat lagi nih belajarnya, nggak loyo, nggak bengong, yang nggak lemes. Kita tepuk semangat dulu, mau? Mau tepuk semangat? Tepuk semangat ya. Mana semangatnya, tunjukkan. Tepuk semangat. Nah, sekarang sebelum memulai pelajaran, Ibu akan membagikan bahan ajar di mana di sini ada materi-materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, bisa dibagikan dengan teman kelompoknya. Jadi, pelajaran hari ini materinya apa? Pengumpulan data.
depan. Coba dilihat semua yang masih menghadap samping, lihat ke depan papan tulis ya. Kita akan mulai belajar, berarti semua fokus ke depan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Sudah terlihat gambarnya? Sering melihat tidak? Sering. Atau asing tidak pernah lihat ini? Tidak ya, sering ya. Tahu ya ini apa? Kalau tahu, siapa yang tahu gambar ini? Namanya? Ya, oke, nada dulu. Apa nada? KTP. Betul tidak ini KTP? KTP itu kepanjangannya apa? Kartu tanda penduduk ya, kartu tanda penduduk. Biasanya usia berapa sudah mempunyai KTP? 17 tahun. Oke, tepuk tangan untuk nada yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di depan atau gambar yang ada di depan. Ya. Selanjutnya Ibu mau tanya nih, ada apa saja sih yang terdapat di dalam KTP? Siapa yang bisa diuraikan? Data diri seorang. Data diri seseorang ada apa saja? Ada nik, nama, tempat tinggal dan tanggal lahir, Ya, tempat tanggal lahir, kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan berlakunya, ya betul. Jadi di dalam KTP itu ada data diri seseorang ya, supaya seseorang itu diketahui identitasnya, mulai dari nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat dan sebagainya. Selain KTP, kira-kira apa lagi yang ada di dalam, ada data dirinya di dalamnya? Contohnya ada apa? Kartu keluarga. Oh ya, tadi kita beri tepuk tangan dulu untuk Adit yang bisa menjawab. Keluarga ya. Jadi KTP dan kartu keluarga itu berisi data di data diri. Nah, kalian harus tahu dulu apa sih itu data. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, huruf, angka, ataupun simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Jadi yang namanya data itu harus benar dan pasti, benar dan nyata ya, tidak boleh data yang palsu. Nah, data-data itu nanti akan diolah kembali, baru bisa menjadi sebuah data diri atau data apapun. Nah, anak-anak perhatikan di depan ya. Data itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, data apa yang terlihat di layar? Data primer. Yang kedua, sekunder. Ada yang bisa tahu nggak, jelasin? Kali aja kalau udah baca bukunya. saya Bu. Zakira, apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung, Betul. dan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Betul, tepuk tangan untuk Zakira yang sudah belajar. Jadi, data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data sekunder data yang diperoleh secara tidak langsung. Apa sih maksudnya? Nah, kalian bisa lihat ke layar. Nah, di sini ada data yang dapat diperoleh secara langsung. Tadi sudah dikatakan dengan Zakira, namanya data primer. Yang kalian lihat di depan itu ada gambar apa sih? Ada gambar apa? Iya, ada beberapa siswa yang sedang melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan. Terus di tabelnya ada apanya? Nah, ada hasilnya ya, setelah diukur ada hasilnya. Contohnya Siti, dia berat badannya 40 kg, tinggi badannya 130 cm. Berbeda lagi dengan Bini, Dayu, Lani, dan Edo. Masing-masing itu mempunyai tinggi badan dan berat badan pasti berbeda. Beda. Tidak bisa ditebak, harus diapain? Diukur.
yang mana nanti kita akan melakukan praktik secara langsung. Sekarang, apa sih yang dimaksud dengan data sekunder? Kalau tadi itu data primer ya. Kalau data sekunder, tadi kata Zakira adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Contohnya ada apa? Data golongan darah. Dan kalau tadi macam-macam data, sekarang cara pengumpulan data. Siapa yang mau bacain? Septa, coba dibacain cara pengumpulan data. Ada apa aja? Pertama, tes. Tes. Kedua, Bertanya langsung. ketiga, Isian singkat. singkat. Keempat, Pencatatan langsung. betul. Jadi ada 4. Yang pertama tes, kedua bertanya langsung, ketiga isian singkat atau angket, dan yang terakhir adalah pencatatan langsung. Yang pertama tes. Tes ini adalah digunakan untuk menguji kemampuan siswa dalam mempelajari materi yang sudah diajarkan. Biasanya setelah tes itu mendapatkan apa? Nilai atau hasilnya, ya. Nilai atau hasilnya seperti contoh di depan, di layar depan ini ada contoh hasil ulangan, ya. Contoh hasil nilai ulangan PPKN SDN Nusantara 1, ya, di sini. Nah, tes itu pasti akhirnya akan mendapatkan skor hasil atau nilai. Yang kedua, bertanya langsung. Bertanya langsung atau wawancara itu adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung dan langsung ditanyakan. Jadi tanya jawab. Biasanya ada lebih dari 1 orang ya kalau wawancara itu, ya kan, karena tanya jawab, ada yang ditanya dan ada yang bertanya. Di sini contohnya misalnya ada bertanya langsung tentang buah yang disukai dan buah yang tidak disukai oleh teman-teman sekelas, ya. Nah, sebelum kamu menanyakan, langkah awalnya harus membuat apa dulu? Tabel. Membuat tabel. Yang pertama langkahnya adalah membuat daftar pertanyaan, ya. Kalau yang ditanya misalnya mau nanya buah kesukaan sama buah yang tidak disukai, maka kamu harus bikin dulu daftar pertanyaannya. Apakah buah yang kamu sukai? Yang kedua, apakah buah yang tidak kamu sukai? Gitu. Paham? Lalu nanti hasilnya dimasukkan ke dalam tabel berdasarkan nama-namanya. Misalnya Fandi, buah yang disukainya durian, yang tidak disukai pepaya. Misalnya seperti itu. Akan berbeda lagi dengan Nur Hikmah. Pasti buah yang disukai dan buah yang tidak disukainya berbeda dengan Fandi. Paham sampai sini? Paham. Sebelum lanjut, ada yang mau bertanya tidak? Adinda, ya. Kalau ukuran sepatu termasukkan dalam data apa ya? Oh, kalau ukuran sepatu, masuknya ke mana? Sama seperti golongan darah tadi, ya. Karena kan kita nggak mungkin diukur sepatunya langsung di kelas, ya tidak? Ya, pasti sudah tahu kan misalnya, Naura ukuran sepatu kamu berapa? Ya, Adit ukuran sepatu kamu berapa? Pasti kita sudah mengetahui ukuran sepatu masing. Paham Adinda? Iya, oke, baik. Bisa dilanjut? Bisa. Lanjut ya. Selanjutnya ada isian singkat. Ya. Isian singkat ini nama lainnya adalah angket atau kuesioner. Ya, dia itu adalah teknik pengumpulan data secara tidak langsung. Biasanya ada sebuah instrumen, ya, ada lembaran yang berisi pertanyaan untuk dijawab. Contohnya seperti di depan. Di sini ada contoh lembar isian singkat. Ada yang ditulis, ya kan? Ada yang menggunakan checklist. Ya, misalnya jenis kelaminnya di bawah ada kotak misalnya perempuan, laki-laki. Nah, kamu jenis kelaminnya misalnya perempuan, makanya di checklist perempuan. Kalau contoh yang di depan ini dalam berupa isian singkat. Nah, kemudian ada lagi pencatatan langsung. Ya, pencatatan langsung ini biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukurannya langsung diamati dan dicatat.
dicatat dalam bentuk tabel. Oke, paham dari sini anak-anak penjelasan yang Ibu jelaskan tadi? Masih semangat nggak nih belajarnya? Kita lanjut ke pelajaran berikutnya atau ke kegiatan berikutnya. Kita melakukan apa dulu nih ya? Ice breaking. Mau ice breaking? Look who we are a dream. We made it happen, 'cause we can see it. Oke, duduk kembali ya. Kita sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan LKPD ya. Ada yang dilakukan secara berdiskusi, ada yang dilakukan dengan mengerjakan sendiri. Sudah semuanya memegang LKPD? Nah, masing-masing setiap kelompok itu ada ketua kelompoknya ya. Sudah kan? Ada ketua kelompoknya kan? Ya, nanti ketua kelompoknya bertugas untuk mengisi LKPD yang kelompoknya ya. Nah, bisa dibuka dulu semua yang pertama. Nah, di sini ada petunjuk belajarnya ya. Sebelum mengerjakan, pertama berdoa dulu. Kemudian menuliskan nama-nama anggota kelompokmu pada LKPD. Di paling depan tadi ada nama-nama anggota kelompok. Yang ketiga, memperhatikan petunjuk yang ada pada LKPD. Jadi ada petunjuknya, disuruh ngapain. Yang keempat, mengerjakan LKPD dan berdiskusi dengan kelompok sesuai dengan petunjuk. Yang keempat, harus diteliti kembali sebelum mengumpulkan hasil pekerjaanmu. Yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompokmu lalu dikumpulkan hasil pekerjaannya. Ya. Nah, adapun tugasnya di sini ada 2 kegiatan ya. Kegiatan yang pertama sudah dibuka. Kegiatan yang pertama itu adalah mengukur berat badan, tinggi badan, dan menanyakan ukuran sepatu teman kelompokmu. Nah, nanti di sini kan ada alat ukur tinggi badan di belakang, ya. Ada cuma 1, jadi harus bergantian. Sedangkan untuk mengukur timbang badan di kelas ada 3 timbangan, ya. Nanti caranya adalah kalian kelompok 1, kelompok 2 bergantian untuk menimbang dulu ya. Kelompok 3 dan 4 mengukur tinggi badan terlebih dahulu. Jadi tapi majunya tetap terkelompok ya. Nanti ada tugasnya. Ada yang melihat, ada yang mencatat. Setiap kelompok, paham? Hasilnya dimasukkan ke mana? Hasilnya dimasukkan ke dalam tabel. Ya, di situ ada tabelnya, tulis nama-nama temannya, berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, ukuran sepatunya tinggal ditanyakan secara langsung. Iya, tinggal ditanyakan ya. Nah, nanti dari hasil tersebut setiap kelompok baru didiskusikan dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawahnya. Misalnya siapa siswa yang tinggi badannya paling tinggi, siapa yang tinggi badannya paling pendek, misalnya seperti itu. Harus didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian kegiatan yang kedua apa? Kalau kegiatan yang kedua itu adalah mengisi anket untuk mengetahui minat diri. Nah, ini berarti harus diisi masing-masing, ya. Jadi setiap orang pasti isinya berbeda. Beda. Nah, nanti baru yang terakhirnya ada diskusikan lagi dari hasil minat diri. Kamu harus tahu misalnya Fandi
Nanti kamu olahraganya apa yang suka, keseniannya apa, warnanya apa. Itu. Paham? Bisa dimengerti? Berarti yang memulai mengukur tinggi badan atau berat badan kelompok 1 dulu. Yang mengukur tinggi badan kelompok 3 dulu. Paham? Paham? 1, 2 ke depan dulu, 3, 4 ke belakang. Oke. Yuk, silakan kelompok 1. Ayo, yang kelompok 3 tinggi badan. Nggak udah, dilepas. Sudah selesai mengisi anketnya anak-anak? Baik, kalau sudah selesai berarti sekarang waktunya presentasi. Nanti ketika temannya ada yang sedang mempresentasikan, kelompok yang lain menyimak. Nanti gua akan tanya, ya, paham? Paham? Nanti dimulai dari kelompok 1 dulu ya. Baik? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Siswa yang memiliki berat badan paling berat adalah Adit 66. Siswa yang memiliki berat badan paling ringan adalah Jaga 35. Siswa yang memiliki tinggi badan paling tinggi adalah Adit 35. Siswa yang memiliki tinggi badan paling pendek adalah Monis 59. Ukuran sepatu yang paling besar Adinda 41. Ukuran sepatu yang paling kecil Monik 37. Siapa yang memiliki ukuran sepatu paling besar dan paling kecil dalam kelompok? Adinda dan Monik. Adakah siswa yang memiliki berat badan yang sama dalam kelompok? Tidak ada. Adakah siswa yang memiliki berat badan yang sama dalam kelompok? Tidak ada. Adakah siswa yang memiliki berat Oke, baik, Ibu tanya nih sama yang nyimak. Dari kelompok 1, siapa yang tinggi badannya paling tinggi? Siapa yang ukuran sepatunya
Siapa yang ukuran sepatunya paling kecil? Raffi. Seperti ini ya, tepuk tangan. Oke, baik anak-anak, tadi kalian sudah melakukan diskusi, pengamatan, kemudian presentasi, sehingga kalian mengetahui apa itu pengumpulan data, ya. Nah, setelah kalian mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan, berarti kalian sudah paham tentang materi pengumpulan data. Nah, ibu mau tahu nih sejauh mana kemampuan kamu setelah belajar hari ini, ya. Dengan cara apa? Ibu memberikan sebuah evaluasi, ya. Ibu akan memberikan evaluasi, ada 10 nomor. Masing-masing harus dikerjakan sendiri. Oke, tidak boleh mencontek, harus sesuai kemampuan diri sendiri. Baik, ya. Sudah dapat semua? Ya. Satu orang ada 2 lembar. Jangan lupa dituliskan nama lengkapnya. 2 lembar, 1 orang 2 lembar. Dibaca dengan baik. Ibu mau tahu nih. Sudah selesai anak-anak? Tugasnya sudah dikerjakan? Oke, bisa dikumpulkan per kelompok. Oke, semua kelompok sudah mengumpulkan. Ibu mau tanya dulu nih setelah kita melakukan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Senang. Benar, senang. Kegiatan apa yang paling disukai? Ada saat apa? Diskusi. Terus apa lagi? Presentasi. Oke. Tadi ice breaking-nya senang tidak? Ya. Nah, kegiatan apa yang kalian tidak sukai, ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti semua hari ini menyenangi, menyukai ya pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik ya. Nah, ibu harapkan nanti setelah pulang sekolah di malam hari kalian menyempatkan diri untuk belajar ya. Ingat lagi apa pelajaran yang sudah dipelajari pada hari ini dan menyiapkan pelajaran yang akan dipelajari esok hari ya. Esok hari setelah kita mempelajari pengumpulan data, maka materi selanjutnya kalian akan belajar tentang penyajian data ya. Kalian bisa lihat buku paketnya, bisa lihat dari internet. Nanti kita akan belajar lagi di pertemuan berikutnya. Nah, ada yang mau nyanyi lagi nggak? Nah, menyanyikan lagu Lir-Ilir ya, sudah tahu kan? Ada di buku tema kan? Ada. Lir-Ilir ini dari mana daerahnya?
Ya, oke. Nada mau silakan Nada. Semua membaca doa ya supaya apa yang kalian dapat hari ini berguna.